Selamat pagi, saya Fernando Tanggang dari Kirim Cerita TV. Hari ini kita akan melakukan perbincangan terkait persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Samosir, yaitu bersama dengan teman-teman dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir. Saya akan mencoba mengulas terkait persiapan KPU dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 kali ini. Saat ini saya bersama dengan Ibu Ika Rolina Samosir, Ketua KPU Samosir. Apa kabar Ibu? Salam sehat. Iya. Kemudian di samping kanan saya ada Bapak Rubinsar Junedi Barus, Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara, Komisioner KPU Samosir. Apa kabar Pak? Baik, sehat. Salam sehat. Salam sehat untuk semuanya. Seperti kita ketahui bahwa tanggal 9 Desember 2020 saatnya pelaksanaan demokrasi 5 tahunan untuk memilih pemimpin di Kabupaten Samosir 5 tahun ke depan. Tepatnya 3,5 tahun ya Pak ya, 3,5 tahun. Sebelum itu dilaksanakan, mungkin kita ingin ngobrol santai bersama teman-teman KPU hari ini. Mungkin pertama saya akan langsung bicara dengan Ibu Ketua KPU, Ibu Ika Rolina Samosir. Bu Ika, kami ingin bertanya tentang data pemilih. Saat ini KPU beberapa waktu yang lalu sudah menetapkan data pemilih sekitar 93.000 sekian. Nah, dari data pemilih itu apakah ada kemungkinan akan bertambah atau berkurang Bu? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Pemilih yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Samosir di waktu yang lalu ini adalah bagian dari masyarakat yang sudah memenuhi syarat di 9 Desember 2000 nantinya. Iya. Kita ketahui seseorang bisa kita masukkan ke dalam data pemilih adalah warga negara Indonesia, berumur 17 tahun atau sudah menikah, tidak sedang dicabut hak pilihnya, sedang menjadi anggota TNI Polri, dan tidak sedang terganggu jiwa dan ingatannya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter. Iya. Jadi terkait data pemilih yang sudah ditetapkan dari hasil sinkronisasi daftar pemilih tetap dan data yang diminta dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir, sebanyak 1.534 data pemilih tetap yang belum melakukan proses perekaman KTP. Oh, berarti mereka sudah ada di daftar pemilih tetapi belum mempunyai KTP sehingga sebelumnya karena sudah memenuhi kriteria sebagai pemilih, maka kita memasukkan mereka dalam data pemilih. Tetapi notabene-nya sampai saat ini masih ada yang belum melakukan perekaman ektp. Terkait hal tersebut, KPU Samosir sudah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan jemput bola dari pemilih sebanyak 1.534 tersebut untuk segera melakukan proses perekaman. Ada 10 titik yang sudah dilakukan oleh Dinas Kependudukan ke beberapa kecamatan, 10 desa, bisa menjemput bola seluruh pemilih yang belum melakukan perekaman. Hasil dari koordinasi kita dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap DPT yang sudah ditetapkan, masih ada ditemukan sebanyak 1.543 pemilih yang belum melakukan perekaman. Itu kita sudah koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mempercepat proses ini sehingga dilakukanlah suatu kesepakatan bahwa Dinas Dukcapil akan melakukan proses jemput bola ke 10 titik di 9 kecamatan untuk bisa masyarakat melakukan perekaman ektp secara langsung di 10 titik tersebut. Per hari ini sudah banyak peningkatan dari 1.543 tersebut, sudah hampir 50% melakukan proses perekaman dan nantinya akan segera terbit KTP elektronik bagi pemilih tersebut. Demikian. Nah, kalau misalkan sampai pada hari H dia belum berhasil melakukan perekaman, tetapi yang bersangkutan sudah terdaftar pemilih dan ingin pemilih, itu gimana solusinya Bu? Ya, kita KPU Kabupaten Kota adalah pelaksana teknis
Iya. Apa yang diperintahkan oleh peraturan KPU dan undang-undang itu yang kita laksanakan. Di mana peraturan KPU mengenai data pemilih di sana dijelaskan bahwa seseorang bisa memilih adalah dengan menunjukkan kartu tanda penduduk elektronik dan surat pemberitahuan atau C pemberitahuan. Kalau misalkan Dukcapilnya hanya bisa memberikan suket, itu diperbolehkan, Bu? Selain KTP juga difasilitasi dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Artinya suket nanti itu dibenarkan dalam memilih nanti. Baik. Benarkan. Baik. Nah, bagaimana kalau misalkan ada orang yang sudah punya suket atau EKTP tapi belum terdaftar di DPT? Itu solusinya gimana, Bu? Iya. Pada saat proses pencocokan dan penelitian atau pemutakhiran data pemilih, masih banyak atau masih ada pemilih atau masyarakat Samosir yang sudah memenuhi syarat tapi belum terdaftar di daftar pemilih tetap. Nah, itu gimana, Bu? Masih ada ruang untuk kita bisa menampung pemilih-pemilih tersebut untuk nantinya bisa menggunakan hak pilihnya, yaitu sebagai daftar pemilih tambahan DPTB ya? atau daftar pemilih khusus. Oh, Yang nantinya akan memilih sesuai dengan domisili yang tertera di kartu tanda penduduk elektronik tersebut, Iya. memilih mulai dari jam 12 sampai pukul 13. Demikian. baik. Dimungkinkan nggak, Bu, ya kalau misalkan pindah memilih saat ini dari kabupaten kota lain kepada di wilayah Samosir untuk memilih? Selain daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan atau pemilih khusus, masih ada lagi daftar pemilih kita, yaitu daftar pemilih pindahan. Iya. Ini adalah daftar pemilih yang sudah terdaftar di dalam daftar pemilih tetap, tetapi karena alasan tertentu dia tidak bisa menggunakan hak pilihnya di atau di TPS yang sudah ditetapkan. Contohnya karena sakit atau sedang dirawat di rumah sakit Dr. Hadrianus Sinaga, sedang ditahan di rumah tahanan kelas 3 Pangururan, atau sedang tugas belajar ke antar kecamatan atau sedang tugas luar antar kecamatan di Kabupaten Samosir. Tetapi harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dinas yang terkait dan nantinya akan kita berikan formulir pindah memilih atau A5. Berarti hanya sekitar Samosir saja ya? Kalau dari kabupaten kota lain ke Samosir tidak bisa ya? Ini kan karena proses pemilihannya lokal, pemilihan kepala daerah Samosir, jadi harus yang ber-KTP Samosir. Baik. Oke, saya kira untuk data pemilih semua sudah tahu, berarti artinya saat ini siapapun masyarakat yang sudah terdaftar tapi belum punya KTP, silakan lakukan perekaman. Ada di 10 titik, Bu ya? 10 titik di seluruh Kabupaten Samosir untuk melakukan perekaman. Apakah Dukcapil mengeluarkan KTP langsung atau suket juga diperbolehkan untuk bisa memilih nanti pada 9 Desember. Nah, kemudian Bu, saat ini kan tentunya perlengkapan kepemiluan, logistik kepemiluan itu sudah sampai. Dan mungkin saat ini apakah sudah dilakukan pelipatan atau bagaimana? Bisa terangkan, Bu? Sampai hari ini seluruh surat suara yang kita butuhkan, banyak DPT tambah 2,5% per TPS sudah mencukupi sesuai dengan jumlah yang kita butuhkan. Berapa itu totalnya, Bu ya? Kira 95.000 sekian, saya pastinya kurang ingat. Ini sudah kita lakukan proses mulai dari proses sortir, lipat dan kepak ke dalam sampul atau sampul surat suara. Dari seluruh proses atau seluruh kebutuhan logistik, baik itu APD maupun logistik yang ada di dalam kotak dan di luar kotak, sudah mencapai angka 98%. Kebutuhannya, rencananya akan kita lakukan proses pengepakan ke dalam kotak dimulai hari ini sampai tanggal 5 Desember. Tanggal 6 Desember kita akan melakukan distribusi dari gudang logistik KPU Jalan Rianiate ke 9 kecamatan. Dan tanggal 8 dari kecamatan ke desa, 8 sampai 9 desa ke TPS. Demikian. Nah, kalau untuk tempat-tempat khusus seperti Cititiu yang harus diseberangi dengan kapal atau kapal melalui jalur air danau, itu bagaimana tindakannya?
Untuk beberapa titik ada daerah-daerah yang kita khususkan. Ini langsung kita lakukan distribusi dari gudang logistik ke TPS tersebut. Karena tidak memungkinkan lagi nanti untuk sesuai dengan estafet distribusi ini dari gudang ke kecamatan, kecamatan ke desa, desa ke TPS. Jadi ada beberapa titik yang langsung kita antarkan ke TPS. Bagaimana nanti yang akan dilakukan KPU ketika di salah satu TPS itu ternyata tidak sesuai atau kurang itu logistiknya, DPT tambah 2,5% ternyata kurang, itu apa yang dilakukan oleh KPU? Untuk mengantisipasi hal tersebut dari awal sudah kita lakukan kontrol yang cukup ketat. Nanti di saat pengepakan ke dalam kota kita akan kita di kecamatan yaitu PPK untuk menyaksikan dan melihat secara langsung, meneliti, menghitung jumlah kebutuhan per TPS-nya. Jadi ini mengantisipasi kesalahan-kesalahan nantinya. Jadi sebelum dilakukan proses pemungutan suara nanti akan dilakukan pengecekan seluruh kebutuhan logistik oleh Ketua KPPS. Jika ditemukan ada beberapa kekurangan atau tidak lengkapnya, nanti akan segera berkoordinasi dengan KPU Samosir langsung dan kita akan segera memenuhi kebutuhan kekurangan tersebut. Baik, terima kasih Bu. Iya, sekarang kita mau tanya dulu kepada Pak Barus dari Divisi Teknis Penyelenggara. Nanti kan Pak setelah dilakukan proses pemungutan suara, kemudian penghitungan suara, ini bagaimana teknis di TPS nantinya? Baik, jadi pemungutan suara berlangsung dari pukul 7.00 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Setelah itu maka dilaksanakanlah penghitungan di seluruh TPS sebanyak 358 yang ada di Kabupaten Samosir. Lalu pada hari itu juga seluruh kotak yang ada di TPS itu didistribusikan langsung ke tingkat kecamatan. Berarti tidak ada rekapitulasi tingkat desa ya? Tidak ada, jadi hanya di tingkat kecamatan dan di tingkat kabupaten, karena kita pemilihan bupati, maka yang terakhir dia di tingkat kabupaten rekapitulasi. Jadi harapan kita, kalau untuk di kecamatan kira-kira tanggal berapa nih? Paling lama dia tanggal 10 itu sudah ada di kecamatan Pak. Ya, rekapitulasi. Soal rekapitulasinya mereka diberi waktu sebanyak 3 hari. 3 hari? Dari sekitar tanggal 13? Iya, jadi ada durasinya mereka melaksanakan rekapitulasi. Jadi mudah-mudahan dari perkiraan kita dan juga seluruh sumber daya dan logistik yang sudah tersedia di kantor KPU Samosir dan di gudang KPU Samosir, harapan kita ini berjalan lancar. Ya, jadi harapan kita juga kepada masyarakat Samosir supaya ikut berpartisipasi dengan cara memberikan semangat kepada penyelenggara baik di tingkat desa dan juga hingga ke tingkat kabupaten. Kalau di kabupaten nanti rekapitulasi kapan Pak? Di kabupaten ada tanggal 15 ya, tanggal 15 direncanakan kalau sudah selesai semua rekapitulasi di tingkat kecamatan. Tanggal 15 paling akhir ya. Berarti tanggal 15 Desember paling lambat KPU sudah melakukan rekapitulasi. Berarti di situ sudah diketahui pemenangnya secara keseluruhan ya. Kalau dari rekapitulasi ya. Artinya seluruh rekapitulasi kalau sudah berakhir ya tentu sudah ada keputusan. Baik. Nah, di tingkat TPS nanti Pak, kan saat ini ada standar COVID-19. Itu bisa diterangkan sedikit Pak? Baik, soal di pemahaman kita tentang prokes, artinya PKPU sudah menampung bahwa seluruh proses ini tidak akan menjadi klaster baru atau penyebar ya. Maka dimulai dari kehadiran pemilih itu petugas PAM TPS supaya memberikan himbauan kepada pemilih yang hadir untuk mencuci tangan. Selanjutnya melihat di papan pengumuman dia terdaftar di DPT apa tidak ya, dengan C pemberitahuan. Lalu harapan kami juga bahwa itu nantinya diukur suhu tubuh
Oh, ada juga Ya, pengurus itu, Pak, ada ya? termogan yang disediakan di setiap TPS. Iya. Lalu kalau di angka 37,3 suhu bayaran atau di atas, Iya. maka yang bersangkutan menggunakan hak pilih di bilik khusus yang sudah disediakan. Tetap diperbolehkan milih ya, tapi ada bilik khusus ya? Iya, tapi ada Iya. bilik khusus. Lalu KPPS ke-6 memberikan surat suara ke bilik khusus untuk pengguna yang berada di bilik khusus. Oh, Ya, lalu selanjutnya pemilih yang hadir di TPS Ya. yang menggunakan hak pilih, mereka diberi sarung tangan dari plastik transparan. iya. Lalu harapan kita nanti juga ada tempat sampah yang kami buatkan di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Samosir. Jadi Berarti disposable sekali pakai ini ya? ya Baik. disposable ya. Jadi hanya sekali pakai. Iya. Jadi harapan kami datanglah ke TPS ya, bagi yang sudah berhak untuk menggunakan hak pilih, datang, tidak perlu takut, karena TPS ketika pemilih kosong, maka petugas KPPS menyemprot dengan disinfektan. Oh, tetap ada perlakuan di Tetap sana ya, ada baik. ya. Harapan kita TPS tidak bersih dari wabah COVID-19 ini. Ya. Itu mungkin. Nah, kemudian bagaimana perlakuan untuk pemilih yang mungkin tidak mempunyai kemampuan secara fisik lagi seperti sedang sakit, atau apakah ada perlakuan untuk menjemput suara-suara atau bagaimana? Berdasarkan PKPU 18 tahun 2020 bahwa apabila ada orang yang sakit berada di rumah, Ya. itu boleh dilayani dari pukul 12 hingga pukul 13.00 Ya. dengan cara KPPS 2 orang KPPS itu meminta persetujuan dari saksi dan PTPS yang ada di TPS Iya. untuk melayani orang yang ada sakit di rumah. Di rumah diperbolehkan ya? Ya, diperbolehkan. Iya. Lalu surat suara dibuatkan di wadah transparan. Iya. Ya. Di samping itu KPPS bertugas untuk membuat semacam bilik, boleh dari karton atau apapun. Iya. Lalu untuk cara mencoblosnya KPPS akan memandu. Tetapi tentunya pemilih yang tidak mampu atau sedang sakit di rumah ini tentunya sudah memberitahukan awalnya ya, Iya. kepada petugas KPPS. Iya. Iya, baik. Nah, kemudian Pak, peluang-peluang terjadi kecurangan di tingkat KPPS nantinya Pak, supaya tidak ada pemikiran yang apa, itu bagaimana KPU sekarang melakukan minimisasi terkait itu? Tentunya petugas KPPS yang mungkin salah hitung atau segala macam. Apakah sudah ada BIMTEK untuk ini, Pak? Baik, jadi kami sudah ada aplikasi Sirekap, meskipun ini hanya alat bantu, tetapi kami dapat memantau dari aplikasi kami apakah perhitungan ini sudah benar atau ada kesalahan. Ya. Harapan kami seluruh KPPS nanti melaksanakan prosedur yang sudah kami sarankan. Sistem Sirekap ini gimana, Pak? Sirekap ini salah satu teknologi yang dapat langsung kita akses nanti di tingkat kecamatan dan di tingkat KPU. Begitu hari pemungutan suara selesai dan ditandatangani seluruh dokumen yang bernama C-Hasil, C-Hasil Plano, maka itu akan didokumentasikan dan dikirimkan melalui aplikasi Sirekap. Berarti setiap petugas KPPS sudah mempunyai smartphone untuk melakukan ini ya? Smartphone bukan disediakan, tetapi kita memberikan semacam aplikasi, dan aplikasi itu akan dioperasikan yang di-download di KPPS. Di smartphone KPPS ya? Iya. Dan mereka melakukan itu secara manual di sana, kemudian mengirimnya secara online, Pak. Iya, manual, baru ngirimnya secara online. Iya. Baik. Nah, apa bedanya Sirekap dengan Situng? Sirekap ini mereka hadir langsung dari TPS dan penggunanya adalah KPPS. Iya. Kalau Situng dia membawa C1 itu C1 dulu dikenal 2019 C1 itu dibawa ke KPU Samosir, lalu di KPU Samosir di scan dia. Iya, itu bedanya. Jadi beda sistem. Berarti lebih terkini hasilnya dengan sistem aplikasi Sirekap ya? Iya, benar. Bagaimana masyarakat untuk melihat hasil Sirekap ini, Pak? Baik, hasil Sirekap ini hanya dapat dipantau oleh penyelenggara berhubung
tidak dibenarkan diberikan kepada saksi. Karena pada rapat Komisi 2 dengan KPU RI, itu ditolak menjadi alat utama. Jadi hanya alat bantu, maka ini nanti akan menjadi... Apakah ini tidak akan dipublish di halaman KPU seperti situng seperti itu? Hingga saat ini untuk penggunaannya masih di kalangan internal penyelenggara ya? Iya. Berarti penyelenggara kecamatan lah yang mengetahui dan KPU kabupaten kota ya? Iya. Baik. Berarti inilah salah satu untuk minimalisasi adanya faktor kesilapan atau segala macam ya? Iya. Baik. Nah, tetapi tetap masih pakai C1 plano yang besar ya Pak ya? Tetap. Dan rekapitulasi juga masih tetap dilakukan manual. Nah, pastikan ke depannya Pak, setelah selesai persoalan ini kan mungkin saja akan ada gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Apa yang akan lakukan KPU Samosir untuk menghadapi ini bila ada ke depannya? Apakah sistem Rekap ini juga bisa menjadi alat bukti di Mahkamah Konstitusi atau bagaimana? Baik, jadi kalau untuk menghadapi PHPU atau perselisihan hasil pemungutan suara, KPU Samosir sudah ikut serta dalam BIMTEK di Jakarta yang diadakan oleh Mahkamah Konstitusi. Harapan kami juga segala perangkat dan penyelenggaraan ini, karena kami sudah melaksanakannya sesuai aturan yang berlaku, mudah-mudahan minimalisir soal perselisihan di Mahkamah Konstitusi. Tapi tetap berlaku Pak ya, bahwa dengan jumlah minimal sekian persen baru bisa penggugatan. 2% ya Pak ya? 2%. Baik, terima kasih Samosir Green yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Kepada seluruh pemilih masyarakat Kabupaten Samosir yang sudah terdaftar di daftar pemilih tetap maupun yang nantinya akan menggunakan daftar pemilih tetap tambahan atau daftar pemilih khusus, kami menghimbau agar kita dengan kesiapan hati dan pikiran kita datang ke TPS untuk melaksanakan hak konstitusi kita pada 9 Desember 2020. Tidak usah takut, di tengah pandemi COVID-19, KPU Samosir sudah mempersiapkan 358 TPS yang ramah pemilih, di mana nantinya seperti yang sudah dijelaskan di awal, seluruh TPS adalah sudah memenuhi standar prosedur operasional COVID-19. Untuk itu, mari kita sukseskan Pilkada Samosir 9 Desember 2020. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian ngobrol singkat kita bersama teman-teman KPU dalam persiapan penyelenggaraan Pilkada. Saya Fernando Stanggang melaporkan untuk Green Berita TV. Horas, horas, horas. Tiba saatnya Indonesia. Salam sejahtera buat kita semua. Horas, masyarakat pemilih Kabupaten Samosir yang sudah terdaftar dalam daftar pemilihan tetap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir tahun 2020 agar menggunakan hak pilihnya di TPS masing-masing. Laksanakan hak pilihmu untuk memilih pemimpin Samosir untuk masa depan kita. Harapan kami semua warga datang menggunakan hak pilihnya demi masa depan Kabupaten Samosir. Gunakan hak pilihmu, jangan golput. Kami sudah menyiapkan seluruh TPS di Kabupaten Samosir. Mari gunakan hak pilih dan gunakan masker di TPS masing-masing. Masyarakat pemilih Kabupaten Samosir, mari beramai-ramai datang ke TPS. Gunakan hak pilihmu 9 Desember 2020.